kaum mayoritas yang berpendidikan rendah itu akan membuat standarisasi bahwasannya pejabat ya harus seperti Deddy Mulyadi tuh. Betul sekali, memang pejalan kaki itu diprioritaskan, bukan hanya pada weekend saja. Kalau di mata saya, pada saat lu Ki Hakim datang ke LPK itu, dia sedang menyerahkan mengangkat tangan tuh. Oke aja, Mas Luki kalau tidak terima dengan statement saya, ya silakan dibantah. Harapannya untuk para pemimpin mundur. Iya, kalau misalkan nggak ada kata lain, mundur. Nggak ada. Selamat datang di Lensa Nalar, tempat kita membedah fenomena politik, sosial, dan budaya dengan sudut pandang yang lebih tajam dan kritis. Di episode kali ini kita akan berjalan-jalan sekaligus membongkar narasi-narasi di balik wajah politik lokal yang seringkali hanya tampak manis di permukaan. Nah tentunya juga pada hari ini spesial banget. Biasanya kita bawa orang-orang yang ada di politik praktis, tapi kali ini coba kita ngobrol sama pengamat politik dari Indramayu sendiri. Dan bersama saya hari ini sudah hadir narasumber yang dikenal aktif mengamati dinamika politik Jawa Barat, khususnya Indramayu. Beliau adalah Mas Rizky Zaki Fajar, dan tentunya pengamat politik muda yang sering membedah isu-isu elektoral, populisme, dan politik lokal dari perspektif yang tajam dan kontekstual. Selamat datang Mas Zaki. Terima kasih Mbak Gigi sudah diundang. Sama-sama, terima kasih juga sudah hadir, sudah memberikan waktu dan juga membersamai kita di Lensa Nalar ini. Apa kabar Mas Zaki? Alhamdulillah, baik. hatinya baik-baik saja, pikirannya tidak. Oke, pikirannya tidak, bakal kita bongkar juga kenapa nih pikirannya Mas Zaki tidak baik-baik aja kira-kira ya. Oke, pokoknya Mas Zaki mungkin untuk mengawali semuanya nih, aku pengen ngenalin seseorang yang sedang ramai di sosial media karena statement-statement yang cukup tajam dan juga menyinggung banyak pihak tentunya. Boleh nih Mas Zaki perkenalan dulu, siapa sih sebenarnya Mas Zaki ini, dan sebenarnya Mas Zaki ini pengen melabeli diri tuh sebagai apa? Pengamat politik kah yang tadi udah JJ katakan, atau musuh buzzer atau apa? Ya saya sebagai rakyat jelata yang sedikit paham tentang politik, tapi banyak paham tentang mens rea tuh. Mens rea tuh tentang niat jahat pejabat tuh. Jadi saya tahu banyak tentang isi kepalanya para pejabat, bagaimana cara dia duduk di kursi-kursi yang mahal itu. Akhirnya saya berbicara tuh. Jadi kalau ditanya saya ingin melabeli apa, anggaplah saya sebagai whistleblower-nya pejabat tuh. Whistleblower pejabat ya. Oke, nah berarti Mas Zaki ini udah bergelut dengan pejabat-pejabat ini, bergelut ya, bahasanya kayaknya menantang banget ya. Ini kira-kira dari kapan dan tertariknya tuh dipancing sama apa gitu? Ya karena latar belakang saya, keluarganya itu kebetulan juga paham sekali di politik, pemain politik praktis juga keluarga saya. Jadi saya itu dipaksa memahami politik praktis secara fundamental dan secara komprehensif tuh, dari bagaimana cara dia sebelum bekerja atau cara dia terpilih sampai dia terpilih dan akhirnya dia sampai lengser kembali tuh. Saya tahu psikologisnya tuh. Akhirnya saya ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwasannya politik itu dilandasi oleh niat yang baik pada saat dibentuknya. Karena semua hukum itu adalah produk politik. Setiap apa yang kita gunakan adalah produk politik. Tapi kadangkala, seringkali politik itu juga dimaknai oleh para pelakunya sebagai alat untuk mencari kekuasaan dan kekayaan. Makanya itu yang menjadi keresahan pikiran saya sampai hari ini. Kenapa saya bilang pikiran saya tidak baik-baik saja? Karena saya masih hidup di bawah kepemimpinan yang tidak punya otak dan pikiran tuh. Aduh ya, ini baru prolog aja udah panas ya. Oke, emang kita sengaja bawain orang-orang yang panas supaya iyalah, hidup jangan baik-baik aja. Iya benar. Kadang kalau misalkan nggak diapa-apain pun ada aja ya, ada yang tidak baik-baik ajanya. Nah padahal nih Mas Zaki itu kan lulusan dari arsitek Unisba ya. Ini boleh disebutkan ya? Boleh. Boleh dong ya. Dari arsitek gitu. Tapi ternyata ketertarikannya itu justru bukan dari background pendidikan, karena dari keluarga juga gitu ya. Kemudian untuk yang dulu juga Mas Zaki pernah masuk ke salah satu pendidikan di PTN lah, jangan usah sebut itu karena memalukan. Hari ini sedang berkasus dengan Jokowi itu. Itu dulu ngambilnya filsafat bener. Betul, tapi nggak lulus Mbak. Oke, nggak apa-apa Mas Zaki.
Karena yang lulus juga ijazahnya belum tentu asli kan. Oh, Ya. dan dari Iya. dari satu ini yang sama justru ya. Iya. Jadi buat apa lulus tuh? Iya. Karena udahlah sekarang mah let it flow aja ya, Iya, ikutin arusnya iyalah. ya. Bener. Oke Mas Zaki nih, kita mulai serius ya. Oke. Mas Zaki nih kan, kalau Mas Zaki memang lahir di Indramayu, betul? Betul. Lahir di Indramayu, kemudian juga beberapa tahun ke belakang nih baru di Indramayu lagi Iya. setelah kemarin-kemarin beberapa tahun Iya. tinggal di luar kota juga. Iya. Nah, menurut Mas Zaki sendiri dengan pengamatan sekarang yang tentunya juga sudah melewati 100 hari dari Bupati dan Wakil Bupati kita terbaru, ini gimana menurut Mas Zaki 100 hari yang jarang dibahas oleh media nih? Saya sudah pernah bahas di berbagai media sebetulnya 100 hari. Jadi 100 hari itu dalam undang-undang tidak ada, Mbak. Jadi tolak ukur 100 hari itu dibuat oleh masyarakat untuk menilai kinerja sebuah kepemimpinan atau sebuah kepemerintahan. 100 hari itu adalah tolak ukur untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Nah, dalam 100 hari apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah itulah yang akan menjadi miniatur kepemerintahan di 5 tahun ke depan dianggapnya. Karena 100 hari itu juga menyangkut kaitan-kaitannya dengan RPJMD daerah kalau ada di daerah begitu. Nah, dalam 100 hari kerja spesifiknya ini membahas Luki Saifuddin, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Saya menilai Luki Saifuddin itu dalam 100 hari ada berhasil ada tidaknya. Berhasilnya Luki itu berhasil membersihkan eceng gondok, tapi tidak sepenuhnya tuh. Nah, tidak berhasilnya ya tidak berhasil sepenuhnya begitu. Membenahi eceng gondok aja nggak selesai. Jadi PR-nya buat Luki itu menurut saya belajar benahi eceng gondok dulu sampai selesai, baru membenahi masalah yang lebih berat tuh. Saya rasa itu tuh. Sampai akar-akarnya lah ya. Oh iya, minimal eceng gondok dulu tuh, nggak usah melawan birokrat-birokrat yang kuat tuh. Betul. Eceng gondok aja dulu. Karena tempatnya ini potensial banget ya buat para pedayung gitu kan. Iya, Kalau ada iya. eceng gondok kan ruwet ya. Eceng gondok adalah ujian pertama buat Luki, yang dipilih Luki kan. Iya. Artinya kita bisa menilai sejauh mana kompetensi dan kapabilitas seorang Luki Hakim tuh dalam konsistensi membersihkan eceng gondok tuh. Hari ini kan eceng gondoknya masih ada tuh kan. Iya. Artinya membenahi eceng gondok aja nggak sampai akar tuh. Yes. Artinya jangan dulu ke birokrasi lah itu. Dari 100 hari kerja itu PR-nya masih eceng gondok lah itu. Belum selesai lah. Dari Saifuddin sendiri menurut saya Saifuddin sudah melakukan banyak hal termasuk ya kunjungan-kunjungan ke masyarakat tuh. Iya. Dia melakukan hal baik dalam peresapan anggaran tuh. Peresapan anggaran untuk akomodasi, makan, minum itu sudah teresap dengan baik. Tapi outputnya belum ada. Oke, baru teresap aja. Baru teresap untuk makan, minum, dan kendaraan aja tuh. Tapi outputnya belum ada. Datang ke Eretan juga, ya sampai hari ini kan sudah lebih dari 1 bulan. Saat Wakil Bupati datang ke Eretan, mana outputnya kan? Nggak ada, hanya jadi konten di Diskominfo aja tuh. Jadi betul. Sedangkan masyarakat pasti yang dibutuhkan outputnya itu outputnya ya, dong, betul. tentu. Dan kadang memang misalnya yang saya rasakan dan saya lihat sendiri memang jarang sekali ada pemerintahan atau pejabat-pejabat yang misalnya memang mereka mengeluarkan nih ada acara ini, ada acara itu, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, tapi pada saat outputnya itu tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat. Tidak pernah, karena tidak ada, Mbak. Apa yang mau dilaporkan? Oh iya, betul. Oke, dapat jawabannya. Iya. Oke, lanjut Mas Zaki. Nah, arah politik dari Indramayu sendiri ini kira-kira gimana menurut Mas Zaki? Arah politik atau arah kebijakan? Dua-duanya deh, boleh deh. Arah politik, sebetulnya yang tahu arah politiknya ya di masing-masing kepala pejabatnya lah. Dia mau kemana tuh? Karena politik itu sifatnya eksklusif dan inklusif tuh. Dalam koridor inklusif, artinya politik praktis yang ada di otak para pejabat itu, termasuk Luki dan Saifuddin itu, kita tidak tahu tuh niat jahat dan niat baiknya mereka di dalam otak dan di dalam hatinya tuh. Artinya arah politik tidak bisa kita terjemahkan di dalam ruang lingkup sosial. Yang kita bisa lakukan adalah analisa-analisa dari kebijakan publiknya tuh. Baru kita tahu nanti arah politiknya kemana. Contohnya kebijakan publik Luki Hakim yang mewajibkan seluruh SKPD itu dan seluruh siswa itu mengaji sebelum berkegiatan dan masuk ke RPJMD tuh. Artinya ketika satu program masuk ke RPJMD, artinya harus ada output dan bertanggungjawaban di 5 tahun ke depan. Artinya dari situ kita sudah tahu arah politiknya isi kepala Luki Hakim itu ketika ingin semua pejabat SKPD-nya ngaji, artinya semua pejabat SKPD-nya ingin masuk surga tuh. Kita memahami itu kan, yang kita analisa tuh. Tapi begini,
cara masuk surga itu kan bukan hanya dengan mengaji Betul. begitu, apalagi mengajinya divideokan. Artinya Luki Hakim sudah melangkahi kewenangan dari Tuhan tuh. Oh iya. Menurut saya begitu, Oke. karena SKPD ini lebih takut kepada bupati. Iya, daripada ke Tuhan. ke Kalau misalkan Tuhan. memang takut kepada Tuhan, dari harusnya nggak awal usah ada disuruh SKPD lagi. pun sudah terlaksana begitu Iya, ya. betul begitu. Iya, Kurang iya, lebih iya. ya. Artinya arah politiknya Luki ingin semua SKPD-nya masuk surga tuh, ketemu di surga Firdaus. Bareng-bareng ya. Betul. Insya Allah kalau Bagus. misalkan iya. Kalau misalkan lama-kelamaan terpancing untuk menjadi kebiasaan, mungkin tujuannya salah satunya menjadi kebiasaan yang awalnya di pressure gitu kan. Jadi kebiasaan masing-masing ya. Insya Allah tujuannya ketemu di surga gitu ya. Amin. Bagus juga nyapuinnya, bagus. Saya Jadi, sapu bersih-bersih. oke. Sehingga channel ini aman dalam 3 tahun ke depan. Iya, oke Mas Zaki ya. Ini kalau misalkan tadi kan Mbak, saya sambil ngerokok ya? boleh Mas Zaki silakan. Nah, kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin arah politiknya tergantung ya, bagaimana Kebijakan pejabat-pejabat publik. ya, betul kebijakan publiknya. Nah, kalau misalkan menurut Mas Zaki sendiri, seberapa besar kegagalan komunikasi politik antara bupati dan wakil bupati di Indramayu ini mencerminkan masalah struktural di pemerintahan daerah? Seberapa besar? Yes. Seberapa besar? Seberapa besar skalanya 1 sampai 100 saya sebut 99, Mbak. Wow. Karena gagal total gitu kan. Seperti nampaknya dari segala sesuatu yang kita lihat hari ini, kegagalan komunikasi itu terlihat jelas. Ketika di mana wakil bupati mengumpulkan unsur-unsur kepala desa tanpa sepengetahuan bupati. Dan banyak-banyak lagi yang dilakukan oleh wakil bupati yang dirasa itu overlap, melampaui kewenangannya gitu. Yeah. Sehingga bupati tidak tahu. Begitupun sebaliknya. Yeah. Nampaknya hari ini bupati dan wakil bupati itu sudah saling blok WA tuh. Oh, Jadi serius? komunikasi itu hanya berjalan lewat staff-staffnya saja tuh. oke. Mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Tapi kira-kira yang tadi diomongin sama Mas Zaki ini ada nggak contohnya yang terjadi? Dalam kegagalan komunikasi itu, Iya, yang tadi. secara impactnya atau secara harfiahnya, Iya. ya sudah terlihat, Mbak. Jadi beberapa kali wakil bupati ini melakukan overlap tuh. Contohnya misalkan mengundang beberapa kepala desa tanpa sepengetahuan bupati. Iya. Nah, yang kedua, wakil bupati ini mengeluarkan kop surat tuh, yang dimana di negara sampai Timur Tengah Zimbabwe pun tidak ada tuh kop surat dari wakil tuh. Nah, ini wakil bupati dengan ceroboh mengeluarkan kop surat tuh. iya. Artinya saya tidak mengerti apa yang ada di dalam otak dan pikirannya tuh. Iya. Antara dia tidak memahami atau menganggap masyarakatnya bodoh tuh. Ketika seorang pejabat yang dimana lingkarannya pasti orang-orang pintar, Iya, ya, betul sekali. dipilih orang-orang Sudah pintar, dipilih-pilih, tapi itu melakukan blunder yang sangat fatal Iya, tuh. benar, Padahal itu pelajaran administrasi manajemen di SMK Gatsu tuh, harusnya jurusan perkantoran tahu tuh tentang Iya, kop surat tuh. Betul. Dan Itu bahkan tidak boleh terjadi tuh. Benar, seharusnya itu pun maksudnya orang-orang di belakangnya pun orang-orang yang terpilih ya mengerti dengan Ya, administratif terpilih yang tapi sangat itu. belum tentu tercerdaskan. Wow. Gitu aja. Nah, iya. Oh, that's right. Next. Mau tayang nggak nih ini? Tayang dong. Oke, lanjut. Ya, Kalau mau lanjut. tayang, saya lanjutkan. Kalau misalkan menurut Pak Zaki sendiri, fungsi dari DPRD itu sendiri apa sih kan maksudnya apakah sudah mewakili rakyat gitu kan? Mewakili rakyatnya nih sebenarnya di part apanya nih gitu kan? Fungsinya? Saya jawab secara fungsi idealnya Iya. atau fungsi hari ini. Dua-duanya seperti biasa. Ya, saya jawab secara idealnya dulu Idealnya ya. dulu, iya. Idealnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah parlemen ya, di mana orang-orang yang duduk di dalam parlemen itu, di dalam gedung parlemen itu adalah mewakili suara rakyat tuh dari Iya. setiap dapil. Mereka yang duduk dianggap memiliki suara yang cukup untuk mewakili rakyat tuh Iya. kan. Itu idealnya. Di Indramayu itu ada 50 anggota DPRD tuh. Jadi mereka berarti 50 mewakili hampir 2 juta rakyat Indramayu tuh. Betul. Nah, dari 50 anggota dewan itu terpilihlah berdasarkan dapil-dapilnya tuh. Ya. Nah, hari ini keterwakilan itu saya belum melihat secara optimal, tapi upayanya sudah ada dalam mewakili rakyat. Contohnya. Contohnya ya, mewakili
Saya mau jawab bercanda atau serius nih? Bercanda aja. Bercanda dulu deh. Bercanda tapi serius ya. Dan ini juga menjadi ini ya, Iya. apa namanya, anekdot di kalangan pejabat Benar, ya. benar. Anekdot. Jadi wakil rakyat itu ya mewakili rakyat secara harfiah tuh. Rakyat yang nggak punya mobil ya diwakili Iya. oleh mereka. Rakyat Mereka yang nggak punya punya rumah ya diwakili gitu. Itu secara anekdot tuh. Tapi secara harfiahnya begini, Mbak. Kan parlemen, mereka itu kan parlemen. Jadi saya masih menghargai sebuah institusi negara yang bernama DPRD itu kalau di Indramayu. Jadi fungsi mereka adalah fungsi pengawasan, ya kan, dan fungsi apa namanya budgeting tuh. Nah, pengawasan kepada eksekutif yang di sini kepada bupati dan jajarannya begitu. Nah di sini saya melihat fungsinya sudah berjalan tapi belum optimal. Kalau ada yang mengatakan, rakyat mengatakan bahwa anggota dewan atau anggota DPR cuma bisa bicara tuh, saya agak membela tuh di situ sedikit karena memang tugas dia dibayar untuk bicara tuh. Parlemen itu kan parle itu artinya bicara tuh kan. Nah, dari situ ya sebetulnya sudah menggambarkan tugas dia bicara. Tapi bicaralah tentang kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan dan kepentingan bohir tuh, gitu. Dan yang kedua terkait kebijakan, sebetulnya kebijakan itu tidak ada di gedung DPRD tuh. Kebijakan itu adanya di pendopo tuh. Gedung DPRD hanya mengawasi apa yang menjadi kebijakan. Betul. Konsistensinya diuji oleh DPRD tuh. Contoh, seorang bupati membuat kebijakan, misalkan. Saya mau semua yang balik lagi ya yang sudah terjadi ya, semua SKPD itu harus ngaji tuh. Artinya DPRD itu sebagai guru ngaji tuh, jadi mengawasi terus tuh ke setiap SKPD udah ngaji belum pagi ini. Tuh fungsinya tuh begitu tuh jadinya. Karena kan programnya bupati harus ngaji, ya berarti anggota DPRD harus mengawasi tuh ya udah ngaji belum seperti yang dilakukan sahabat saya tuh Mbak Anggi Noviah tuh. Dia tuh konsisten tuh nanya ke setiap SKPD ke Dinas Perikanan yang saya tahu kirim datanya ke saya itu gimana ngajinya. Jadi ya anggaplah hari ini 5 tahun ke depan DPRD sebagai guru TPA ngaji lah begitu. Yang mau madrasah gratis boleh hubungi. Iya, karena programnya bupatinya itu, jadi harus diawasi kan, betul. Iya. Oke. Nah, Mas Aki, kalau misalkan setahu saya juga kan anggota DPRD itu juga salah satu tugasnya adalah mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari tiap dapil beliau ini, para beliau ini. Tapi kalau misalkan tadi yang disebutkan Mas Aki ini kebijakan adanya di pendopo, berarti yang kemarin sudah dikumpulkan itu tidak berfungsi dong? Begini, jadi dalam fungsi legislasi ada yang namanya itu anggota dewan itu diberi namanya anggaran untuk reses. Reses itu setiap 3 bulan sekali itu datang mereka kembali ke dapilnya masing-masing untuk mengumpulkan masyarakat, menyerap aspirasi. Contoh misalkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, disampaikanlah begitu terkait ekonomi juga disampaikan kepada anggota dewan itu. Nanti dalam masa persidangan setelah reses itu disampaikanlah kepada eksekutif, bupati, ini ada masyarakat kekurangan sekolah nih, ada masyarakat yang jalannya rusak nih, ada masyarakat yang ekonominya, penerangan jalan dan lain sebagainya. Pokoknya keresahan masyarakat disampaikanlah lewat masa persidangan itu. Nah nanti yang mengeksekusi itu adalah eksekutif, yaitu bupati dan jajarannya tuh. Jadi bukan DPRD. Kalau DPRD itu nggak punya uang tuh, nggak punya anggaran tuh. Yang mereka punya hanya gaji dan tunjangan tuh. Jadi nggak punya anggaran untuk pengaplikasian gitu. Jadi ya itu disampaikan pada masa persidangan setelah reses tuh. Jadi itu akan disampaikan juga, tapi akan dieksekusi atau tidak ya kembalikan lagi kepentingan bupatinya mau mendengarkan itu atau tidak. Iya. Oke. Jadi bukan apa namanya, tergantung dengan budgeting juga. Iya. Kalau budgeting sih sebenarnya masih bisa dipikir-pikir ya. Bisa karena ada anggaran perubahan biasanya. Iya. Nah betul penganggaran perubahan APBD ya, betul ya. Kalau misalkan tapi berbentrok dengan kepentingan dari karena bupatinya sendiri juga kan punya kepentingan secara politis karena dia misalkan di satu daerah bupati itu suaranya bagus ya pasti diprioritaskan dong untuk infrastrukturnya. Secara alamiah begitulah, kita buka aja lah gitu. Jadi bisa dikatakan mendekati jahat dong? Enggak juga. Sah secara undang-undang. Jadi legal. tidak. Tapi secara moral belum tentu. Iya. Ada beberapa masyarakat yang merasa mungkin, waduh, kok sayanya nggak kecipratan gitu ya? Termarginalkan. Iya, gitu kan. betul. Contoh misalkan di tempat-tempat yang beliau kalah ya nanti dulu deh dibangunnya. Kan itu sudah rahasia umum. Betul. Oke, sekarang kan jadi jelas ya.
Sebetulnya sudah jelas, cuma Udah jelas ya? cuma Cuman pada emang nggak berani bicara iya, aja. tabu gitu ya. Rasanya Iya, ini tabu iya. buat diobrolin Jadi karena itu takut kan, Takut, padahal bener. enggak lah, Pak Luki Hakim dan Pak Saipudin itu orang yang terbuka, Betul. baik, termasuk menerima diskusi dan kritikan. Yes. Tapi ya jangan hanya menerima, tapi mengaplikasikan begitu menurut saya. Oke, ya semoga aja ya bapak-bapak semua yang ada di sana. Satu lagi deh ya, tentang wakil rakyat. Kalau kemarin itu kan ada kejadian walkout ya. Iya. Itu menurut Mas Zaky sendiri gimana? Itu maksudnya itu kan dipertontonkan dan dari satu orang ngomong keluar jadi semuanya tahu, itu bagus nggak sih sebenarnya? Jadi begini Mbak, dalam undang-undang mekanisme DPRD itu disahkan atau dilegalkan yang namanya walkout ketika satu fraksi atau satu anggota dewan itu tidak menyetujui apa yang disidangkan tuh, apa yang diparipurnakan tuh, apa yang disepakati tuh. Jadi mekanisme walkout itu diatur dalam undang-undang. Tapi begini Mbak, pada waktu itu kan case-nya kan begini. Saya udah kontenin itu tuh. Case-nya adalah kenaikan perubahan perkalian pajak untuk pertanian tuh pada waktu itu case-nya tuh. Jadi ada satu fraksi PDIP yang dipimpin oleh Pak Edi Fauzi pada waktu itu tidak menyetujui tentang perubahan cara perkaliannya tuh. Jadi mereka berasumsi bahwasannya itu akan memberatkan petani atau mereka punya asumsi sendiri sehingga mereka tidak menyepakati itu tuh. Akhirnya memilih jalur walkout tuh. Nah, walaupun pada akhirnya kebijakan itu tetap diketok palu kan, tetap disahkan. Tapi dalam hal ini secara filosofis kita bisa memahami bahwasannya posisi PDI pada hari ini berarti dalam hal ini ya, dalam sidang tersebut, dalam konteks tersebut PDI dalam posisi membela rakyat tuh, tidak menyetujui perubahan itu tuh, karena akan dinilai akan memberatkan petani tuh kan. Betul. Nah, walaupun ini dua hal yang berbeda nih Mbak, antara kebijakannya disahkan dan PDI walkout ini yang harus kita pisahkan nih. Jadi kebijakan itu tetap berjalan karena sudah menutup quorum. Quorum itu jadi 2/3 dari peserta sidang sudah tertutup, akhirnya kebijakan itu bisa diambil. Sudah memenuhi minimal quorum itu. Tapi PDI tetap melakukan walkout. Saya juga mau mengapresiasi itu PDI itu, fraksi PDI. Tapi juga saya juga mau mengkritik. Sebelum paripurna itu kan ada yang namanya rapat pembahasan. Nah, rapat pembahasan dan ada pansus dan lain sebagainya. Kenapa tidak dibahas sejak itu tuh? Tidak dilakukan lobby-lobby kepada partai lain tuh? Kenapa PDI tidak melakukan bargaining atau kenapa PDI tidak melakukan lobby? Contohnya kepada PKB atau yang oposisi kan, yang di luar itu kan, yang di luar kepemerintahan Mas Luki, yang tidak mendukung Mas Luki kemarin, tidak melakukan lobby kepada PKB atau kepada Nasdem kepada Perindo gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Atau saya tidak tahu itu sudah dilakukan tapi deadlock gitu. Saya tidak memahami artinya upaya yang dilakukan PDI secara normatif itu tidak memberikan impact apa-apa, tapi secara moral itu memberikan impact pada masyarakat yang dirugikan. Iya, cuman bagian itunya aja ya sangat disayangkan Coba kalau misalkan waktu itu sudah melakukan lobby dulu dengan suara yang kuat gitu kan. Iya, akhirnya menjadi bargaining kan. Iya, betul, luar biasa ya. Memang dinamika politik ya. Iya, itu terjadi. Sah. Oke, kayaknya untuk pembahasan itu cukup jelas juga, dan semoga masyarakat yang merasa terbela atau merasa diwakili pada saat momen tersebut juga walaupun tetap ada hal-hal yang tidak tidak mengenakan masyarakat tersebut, tapi setidaknya sedikit menenangkan hati mereka bahwa orang-orang itu juga ada yang bersikukuh untuk mempertahankan kepentingan masyarakat. Kita lanjut ke ranah yang lebih luas lagi, Mas Zaky. Tentunya juga ranah lebih luasnya kembali kepada provinsi. Kalau misalkan tadi kita bahas kabupaten, menyenangkan buat saya. Kalau misalkan gubernur kita sendiri yaitu Bapak Deddy Mulyadi atau Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi, ini kan sering dipuji sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat ya. Tapi sebagian pihak juga menyebutnya hanya bermain simbolik dan juga citra dengan channel YouTube-nya itu. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang Mas Zaky sendiri sebagai pengamat politik, apakah ini bentuk populisme atau bentuk lain dari politik pencitraan? Sedangkan Mas Zaky juga bilang kalau beliau ini YouTube pribadi dipakai untuk memberikan informasi, maka dialah yang menjadi produser dan directnya. Iya, betul. Betul. Jadi
kita bicara habit ya, habit seorang Deddy Mulyadi dalam memimpin kan, begitu. Begini, karakteristik seorang pemimpin itu dari zaman ke zaman itu banyak ya. Termasuk Deddy Mulyadi ini menjadi bukan hal baru sebetulnya apa yang dilakukan Deddy Mulyadi dalam kancah politik nasional. Sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Pak Jokowi yang ingin membuat citra dekat dengan masyarakat, terus mengerti tentang aspek-aspek lingkungan dan lapangan begitu. Tapi begini Mbak, dalam skup yang lebih luas saya melihat bahwasannya Deddy Mulyadi ini tidak melakukan fungsi-fungsi eksekutif sebagai gubernurnya dengan tepat dan benar. Akhirnya begini, saya ambil contoh deh. Deddy Mulyadi itu datang ke satu lokasi, meninjau satu lokasi, mendatangi orang miskin. Ya, orang miskin itu diberikan uang 2 juta, 10 juta, mungkin nggak tahu lah saya berapa ya, mungkin 10-20 juta lah. Diberikan uang untuk bantuan modal usaha. Nah, berapa waktu yang dia habiskan di satu tempat itu, berapa jauh perjalanan dia untuk menempuh ke situ, itu tidak sebanding dengan Jawa Barat yang dia pimpin. Betul. Yang notabene di mana Jawa Barat itu terdiri dari 50 juta rakyat dan 27 kabupaten provinsi itu kurang lebih itu kan. Artinya Jokowi itu hanya mengerjakan tugas-tugas secara kepala desa tuh. Kalau cara bekerjanya gitu masih setara kepala desa tuh. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu datang ke satu tempat ya, dan tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan tuh, hanya menyelesaikan masalah satu keluarga tuh. Dan itu impactnya memang di YouTube memang luas, untuk menarik simpati itu berhasil, tapi sebagai kebijakan publik itu nol besar tuh menurut saya. Karena banyak yang bisa dia lakukan. Contohnya ya, dia tidak perlu memberi modal kepada 1-2 orang, tapi dengan tanda tangannya beliau bisa memberikan atau memberikan stimulus untuk beberapa calon pengusaha lain tuh. Contohnya bantuan permodalan yang diberikan oleh BJB mungkin yang Jawa Barat punya gitu, melalui kurnya dan lain sebagainya lah, saya tidak paham lah itu. Nah, artinya tanda tangan beliau itu lebih besar impactnya daripada dia harus datang ke satu rumah dan menyelesaikan satu masalah sebagai public policy itu Mbak, sebagai kebijakan publik. Saya menilainya ini dari kebijakan publik ya, tapi sebagai arah mencari simpati dan algoritma di YouTube itu berhasil. Itu berhasil. Dan memang maksudnya orang Indonesia terkenalnya dengan yang kayak gitu simpati. Indonesia itu orang-orangnya itu kita harus paham, psikologis orang Indonesia itu secara psikologis suka dengan hal yang berbau filantropi tuh kan, berbaik hati, memberi segala rupa, sopan santun, norma kita kan masih di situ tuh. Tidak, akhirnya menilai itu menjadi satu standar. Oh, pejabat itu harus begini, yang dimana standarnya sebetulnya itu adalah downgrade Mbak. Pejabat itu tidak di situ posisinya. Pejabat sekelas gubernur apalagi presiden itu posisinya tidak di situ. Itu tuh pejabat kepala desa tuh di situ tuh gitu, sekelas RT tuh kalau masih datang ke rumah tuh. Pejabat sekelas gubernur itu harusnya memberikan decision maker atau public policy yang menyentuhnya itu paling tidak jutaan masyarakat, bukan 1-2 orang di rumah tuh. Itu tuh maksud saya yang ingin saya kritisi. Secara pencitraan dan secara algoritma dia berhasil. Betul. Nah, tapi secara public policy dia nol besar tuh. Mungkin dia hobinya jalan-jalan beliau. Iya, tapi hobi jalan-jalan. Tapi hobi jalan-jalan itu harusnya dia tidak mendaftar sebagai calon gubernur pada waktu itu. Harusnya mendaftar sebagai talent di My Trip My Adventure. Yes, dari mau aku bilang. Gitu. Maaf nih Pak. Ya, Pak, sebetulnya dia juga sepakat tuh Pak dengan saya tuh. Cuma nggak berani bilang aja Pak. Iya Pak, soalnya saya tertarik juga pengen jalan-jalan kayak gitu loh Pak. Ya jadi gubernur lah, biar naik Lexus. Dan platnya B. Enggak, sekarang udah diganti D. Udah ganti ya? Setelah ketahuan. Nah, iya. Pokoknya kalau misalkan untuk simpatisme dapat banget lah Dapat lah, buktinya Cuman nasional lah. Iya, sayang banget kalau misalkan memang sekarang apalagi dengan negara kita lagi mengunggulkan efisiensi anggaran. Nah, menurut saya bukan hanya efisiensi anggaran, tapi efisiensi waktu, efisiensi jam bekerja. Anggaran itu masih bisa dicari dengan berhutang. Tapi kalau waktu nggak bisa. Yes, kan IMF nggak jualan waktu. Iya, dengan kurun waktu satu periode 5 tahun ini, dengan 5 tahunnya
karirnya pun tidak betul-betul 5 tahun gitu ya. Iyalah. Harusnya dengan waktu-waktu yang dia punya, Iya. berjalan-jalan menyembangi rumah-rumah warga atau titik-titik yang memang rusak kayak Atau gitu kan. buat panggung-panggung hiburan itu. Iya, itu kan bisa dioptimalkan. Beliau membaca mungkin proposal-proposal atau kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh Ya, atau masyarakat. telepon bupatinya tuh 27 bupati tuh betul. minta belanja masalah tuh kan Iya, bisa. Walaupun memang beliau juga pernah mengatakan ini ada mappingnya ya. Beliau Iya, ini iya. satu Jabar ini kan memegang wilayah beberapa kan. Iya, iya. Katanya punya 3 Ya, kewilayahan ya, wilayah 1, 2, dan 3 Ya. itu termasuk Indramayu juga tentunya karena masih di Jawa Barat. Nah, tapi kalau misalkan caranya kayak gitu, saya rasa nggak akan selesai dalam 5 satu tahun. periode ini. Nggak selesai. Iya, jadi tidak optimal Tapi ya. berarti nanti dalam kampanye periode keduanya Deddy Mulyadi punya alasan Punya peluang, tuh. Punya alasan tuh. Alasan. Saya belum selesai 5 tahun ya, kasih waktu saya 5 tahun lagi Iya, gitu. oh my Untuk menuju God. Jawa Barat yang terjun payung. Iya, kalau misalkan memang yang pejabat kita merasa banyak sekali hal yang diprioritaskan, harusnya tidak seperti itu gitu caranya. Tapi cara Deddy Mulyadi, Mbak, Iya, iya. saya yakin apa yang dilakukan Deddy Mulyadi itu sudah melakukan riset Betul. secara komprehensif tuh. Karena IPM Jawa Barat itu berkisar di angka 7,8. Artinya indeks pembangunan manusia orang Jawa Barat itu tidak lulus SMP, Mbak. Iya. Rata-ratanya. Ini fakta ya. Iya, iya. Terserah mau marah mau enggak gitu. Memang rata-rata orang Jawa Barat itu tidak lulus SMP. Dan mohon maaf nih, hari ini adalah sistem demokrasi yang dilakukan di Jawa Barat maupun nasional adalah one man one vote tuh. Iya. Artinya suara yang nggak lulus SMP dan nggak lulus SD ini sama dengan suara S1, S2, S3 nih. Iya. Artinya yang dimana di Jawa Barat ini masih mendominasi tuh hampir 70% tuh orang yang berpendidikan rendah. Iya. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Deddy Mulyadi tuh Iya. dalam menarik simpati karena mereka kan bukan rasional yang dipakai tapi emosional Iya, benar. dalam memilih Pendekatan pemimpin itu. tuh. Terlihat Deddy Mulyadi baik, sering turun ke rakyat, bagi-bagi uang tuh Tutur katanya juga Iya. masih oke. Iya, dan akhirnya itu menarik simpati dan emosional masyarakat yang IPM rendah itu tuh dan bisa dimanfaatkan dengan baik Betul, oleh Deddy betul. Mulyadi. Ha-ha. Mungkin kalau hari ini Plato lahir di Indonesia dan Iya. mencalonkan gubernur Jabar belum tentu terpilih, Mbak. Kalau tentu. musuhnya Deddy Mulyadi. Iya, iya, Tuh. karena karena memang Karena tidak buat apa memiliki otak? Iya, tidak memiliki mungkin kesantunan yang dimiliki Pak KDM ini kan. Iya, tidak bisa acting santun gitu ya tidak di bisa. depan kamera. Oh my God, tidak bisa acting santun. Iya, iya betul. Itu. Iya sih. Iya, Maksudnya kita semua juga ya kayaknya melakukan act ya. Iya. Cuman ini udah kelihatan. Udah ahli lah, ahli lah. Piala Citra itu, Piala Citra itu. Oke, Mas Zaki ini udah makin panas loh, malah sore padahal ya. Saya panas banget Tapi ya. kita tenangkan di bawah pohon ini, Mbak. Yo. Kita ada pohon yang menyejukkan. Bukan konten Deddy Mulyadi itu yang Iya, menyejukkan, bukan. tuh, tapi pohon. Oke, tapi ya balik lagi semoga aja ya banyak teman-teman kita yang tersadarkan. Entah itu hanya berimpact 0, sekian persen. Karena kita pernah 10 tahun dipimpin oleh orang yang begitu, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan kalau tadi kan kita ngobrolin tentang actingnya itu ya, yang dikatakan sama Mas Zaki. Kalau gaya politik Pak Deddy Mulyadi ini yang suka menolong di depan kamera mencerminkan krisis sistematik. Jadi di mana negara nggak hadir dan tokoh seperti dia mengambil alih fungsi negara demi popularitas. Sebagai Robin Hood. Oh, iya ya. Jadi menarik duit dari YouTube ya kan, dibagi-bagi tuh 30 juta sehari dia bilang gitu tuh. Penghasilan dia 4,6 dari AdSense tuh tiap bulan, tapi yang dibagi 30 juta per hari, at least 900 juta lah sebulan. Masuk ke dibagi-bagi masyarakat, dia bilang dia sendiri tuh. Iya. Saya bagi-bagi tuh 30 juta sehari. Artinya sebulan 900 juta. Tapi coba cek AdSense YouTube dia berapa? 4 sampai 6 miliar. Artinya dia punya 3 miliar buat beli Lexus dan oh my God. Jadi nggak seberapa lah yang dikasih itu. Iya, dan untuk bagi makan ke masyarakat, hiburan rakyat ya. Hiburan rakyat. Oh, enggak, itu nganjang ke warga itu pakai APBD tuh, Mbak. Oh iya? Pakai APBD itu. Seriusan? Pakai APBD, Gimana? cek aja. Cek aja berarti pakai ada APBD, nih. Pakai APBD. Boleh Dan itu dicek data. bisa itu dong bisa dilaporkan dong.
Enggak, karena Enggak itu juga? masuk ke program aspirasi itu. Oh, gitu. Tapi secara undang-undang tidak melanggar, tapi secara etika dan moral sekali lagi, Iya. panggung hiburan itu yang ditaikin ke atas panggung yang nangis-nangis 1-2 orang. Tapi anggarannya hampir 5 miliar secara Iya. efisiensi dan efektivitas itu jauh dari kata efektivitas tuh. Iya. Karena kita buang 3-5 miliar tiap minggu untuk panggung Panggung jangka itu, warga itu. iya. Tapi yang didapatkan hanya orang nangis 1-2 di panggung tuh. Iya, betul. Nah, bener Mas, itu ya saya juga tertarik banget sih. Kadang maksudnya ini bukan hanya eranya Pak Deddy ya, dari sebelum-sebelumnya juga banyak sekali, misalkan menjelang pemilihan, menjelang hal-hal yang ya memang mereka butuh suara gitu kan. Ini hanya 1-2 orang yang benar-benar mungkin kisah sedihnya bisa diungkap dan ya kalau misalkan mau dikatakan ya udah nggak usah iri, mungkin itu rezekinya dia kayak gitu. Ya bukan seperti itu. Enggak, gitu. nah bedanya orang cerdas dan orang tidak. Orang cerdas tuh punya banyak perspektif, Mbak. Iya. Tapi orang bodoh tuh cenderung punya satu sudut pandang dan Iya. itu diyakini sebagai sudut pandang yang paling benar tuh. Makanya semakin cerdas dan semakin pintar seseorang, sudut pandangnya akan semakin banyak tuh. Itu yang membedakan. Iya, sangat disayangkan kan, hanya dikatakan ya itu rezeki, jadi ya nggak bisa kayak Nggak gitu bisa. maksudnya. Kita lihat dari sudut pandang efisiensi anggaran nggak begitu. Iya, betul sekali. Jadi ya kalau misalkan saya pribadi, saya berharap hal-hal kayak gitu tuh dihilangkan deh. Tuh, Pak Deddy berharap tuh ya. Saya Jadi berharap bukan nih, cuma saya ya. Iya, tapi ini bukan berharap kepada dia aja, ke semua pejabat politik. Kalau Gitu. misalkan ada yang mau memberi bantuan kayak gitu, kalau bisa di belakang aja deh gitu kan. Jadi nggak usah dipertontonkan juga karena itu bukan dikhawatirkan ya, tapi memang sangat pasti warga kita tuh banyak yang Berharap. membutuhkan itu dan berharap, dan atas kejadian itu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan juga. Jadi bisa kalau misalkan ringannya itu membuat iri hati, itu yang paling ringannya. Tapi kalau misalkan yang paling beratnya itu ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan keadaan-keadaan tersebut, yang misalnya tadi dapat kan dari bapak ini, ini ada ininya loh kayak gitu. Nah itu tuh sudah bisa Iya, itu kan dilihat cara juga. raja di era kepemerintahan kerajaan 1000 tahun lalu tuh. Waduh. Cara memimpin begitu Dan tuh masih sudah dipakai di era dipakai. sekarang Karena dia ya. merasa raja kan. Gitu. Berarti jadi kayak balik lagi ke zaman. Oke, kalau Mas Zaky sendiri melihat efek jangka panjang dari gaya politik ala Pak Deddy ini terhadap kualitas demokrasi dan pemilih di Jawa Barat itu kayak gimana? Kalau terhadap kualitas demokrasi dan pemilih, itu jawabannya adalah berdampaknya buruk sekali. Karena nanti kaum mayoritas yang berpendidikan rendah itu akan membuat standarisasi bahwasannya pejabat ya harus seperti Deddy Mulyadi tuh. Iya. Hari ini kan sudah terjadi tuh di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera itu kan semua membandingkan tuh antara gubernur mereka dengan Deddy Mulyadi tuh. Artinya rakyat Indonesia secara keseluruhan yang nonton konten itu sudah membuat standar dirinya sendiri tuh kepada pejabat, bahwasannya pejabat yang benar tuh seperti Deddy Mulyadi. Padahal ya kalau dia cerdas dan dia pakai nalar seperti acara ini gitu, perspektif lain dari yang dilakukan Deddy Mulyadi, kita bisa ambil banyak angle tuh. Contohnya dari tadi efisiensi tadi, acara itu tidak efisien, terus efisiensi waktu tidak efisien juga. Apa yang dia lakukan, datang satu rumah ke rumah tuh, itu mah ya elah, RT aja gitu, nggak usah gubernur kan gitu, ada, ngapain? tupoksinya masing-masing. Iya gitu. Jadi ya menurut saya untuk kualitas demokrasi akan sangat buruk karena melahirkan standar rendah bagi seorang pejabat tuh. Waduh, berat ya. Jadi Degradasi standarnya itu. Iya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 nih Indonesia kayaknya cemas. Iya. Kalau cara pemimpinnya begitu, Indonesia cemas. cemas kan Iya. ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, kita balik lagi untuk ke relasi rakyat dan juga pemimpin dalam politik elektoralnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari dua tokoh ini tentang bagaimana pemilihan di Jawa Barat, khususnya Indramayu nih Indramayu memilih pemimpin mereka, apakah berdasarkan rekam jejaknya, citra atau popularitas? Dari yang kita bisa pelajari di Indonesia ya? Iya. Atau di Jawa Barat? Khususnya di Jawa Barat, khususnya di Indramayu. Jawa Barat. Jadi dalam memilih, jadi begini Mbak, secara psikologis saya mempelajari masyarakat Indonesia itu lebih cenderung memilih seorang pemimpin itu dari emosional tadi yang pernah saya katakan tadi. Jadi rekam jejak itu menjadi variabel kedua dan ketiga. Artinya rekam jejak yang kita sebutkan di sini, Deddy Mulyadi itu pernah memimpin Kabupaten Purwakarta 2 periode, pernah menjadi
menjadi wakil Bupati Purwakarta juga satu periode dan pernah menjadi anggota DPRD juga. Beliau juga adalah senior saya di HM itu dulu. Makanya saya tahu betul Om Zen yang hari ini menjadi Bupati Purwakarta itu juga senior saya tuh, yang di mana sekjennya Deddy Mulyadi itu dulu. Akhirnya beberapa kali saya ketemu Deddy Mulyadi, ya beliau secara pribadi, sekali lagi saya tidak pernah menyinggung secara pribadi ya, secara pribadi pejabat saya tidak pernah, karena saya selalu mengkritik itu public policy-nya atau kebijakan publiknya. Jadi cara orang memilih pemimpin ini hari ini sudah turun, Mbak, demokrasinya. Akhirnya rekam jejak itu menjadi variabel nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 tuh emosional tuh. Nah, siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin di negeri ini harus bisa menarik emosional dari pemilih tuh. Contohnya ya, saya ambil skop nasional nih, Mbak. Prabowo, Mbak, kalau masih ingat di 2014 dan 2019, Prabowo itu di framing dan dibuat sebagai orang yang keras, otoriter. Dan lain-lain lah, di framingnya seperti itu. Akhirnya secara emosional tidak dipilih oleh mayoritas orang Indonesia tuh. Tapi di 2024 tim advice-nya berubah semua. Pendekatannya dilakukan gemoy, joget-joget, lebih humanis. Ketika dinilai oleh Pak Anies 11 dari 100 itu, mimik wajahnya dilakukan hal seperti itu. Itu yang tidak pernah terjadi di 2014 dan 2019 tuh. Akhirnya emosional itu didapatkan tuh. Di debat ketiga, ketika Anies Baswedan menilai 11 dari 100 seorang Prabowo, dan mimiknya itu di close up oleh kameramen di acara itu, saya sudah menilai ini pertarungan selesai, Prabowo menang. Iya, betul. Karena itu bisa menggait emosional. Jadi emosional hari ini yang terpenting untuk masyarakat. Apapun caranya ya, mau cara acting, mau cara dengan acting, mau cara dengan akrobat, mau cara dengan sirkus, terserah. Yang penting bisa menarik simpati dan emosional dari pemilih. Betul sekali. Apa namanya, itu salah satu contoh terbesar dan terbaru ya yang bisa kita lihat sendiri. Tapi itu di Indonesia ya. Nah, ini boleh nggak sih kayak agak sedikit nggak apa-apa, boleh. Topik ya. Kalau misalnya dulu itu kan ada Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok BTP ya. Beliau ini kan beliau juga covernya gitu ya, dengan orang yang tegas dan lumayan karakter yang galak juga, tapi beliau juga bisa memikat banyak mayoritas di Indonesia. Nah, itu apa bedanya dengan Pak Prabowo waktu itu? Hari ini begini, Mbak, Pak Ahok atau Pak BTP itu dengan karakter begitu, dia mencalonkan gubernur di Jakarta, yang dimana IPM-nya itu di atas rata-rata nasional. Artinya orang Jakarta itu sudah bisa membedakan tuh mana karakter, mana kinerja, mana pencitraan tuh sudah agak bisa membedakan tuh. Jadi menarik simpatinya Ahok juga tidak cukup untuk dia terpilih lagi kan. Pada faktanya tetap emosional yang dikedepankan oleh para pemilih Indonesia, sekalipun itu di Jakarta. Tapi paling tidak dengan besarnya ketertarikan orang terhadap sosok BTP atau Ahok ini menjadikan cerminan bahwasannya DKI Jakarta itu sedikit lebih unggul sumber daya manusia atau IPM-nya pun di atas nasional, di atas rata-rata nasional. Make sense banget. Bukan make sense, memang terbukti ya secara data juga ya. Oke, jadi bedanya cuma di situ. Padahal kan maksudnya ya itu covernya sebetulnya sama aja gitu ya. Oke, balik lagi, kalau misalkan Mas Zaky, apakah kita bisa juga menyebut bahwa masyarakat saat ini belum cukup kritis dalam membaca pemimpin, atau justru mereka jadi pragmatis nih gara-gara setiap periode ada aja yang dikecewainnya gitu? Jadi begini, Mbak, pada dasarnya negara demokrasi itu dibentuk atas dasar kesepakatan rakyat, kesepakatan untuk memilih seorang pemimpin, kesepakatan untuk membentuk sebuah produk undang-undang, kesepakatan dalam banyak hal dalam bernegara ya. Pada dasarnya itu dulu tuh, kita hidup di negara demokrasi setelah Orde Baru tuh. Nah, di tahun 98 itu dengan harapan demokrasi kita lebih baik dan semuanya diserahkan ke tangan rakyat, pemilihan langsung dari tingkat kabupaten sampai nasional dipilih oleh rakyat langsung, berharap demokrasi itu lahirlah sebuah pemimpin yang dianggap dicintai oleh rakyatnya, dipilih langsung oleh rakyatnya. Tapi pada faktanya praktek demokrasi itu tidak sejalan lurus dengan apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Menurut saya, demokrasi itu tidak cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia hari ini. Karena tadi, Mbak, kembali lagi, IPM kita masih rendah, Mbak. Pendidikan kita tingkatnya masih rendah. Karena ketika IPM masih rendah, demokrasi yang dipilih secara langsung dan one man one vote ini
akhirnya menjerumuskan kita kepada orang-orang seperti Deddy Mulyadi, Jokowi, dan lain-lain yang lebih mengedepankan simpati emosional dan pencitraan tadi untuk meraup sebagian besar simpati dari masyarakat yang punya IPM rendah ini. Yang akhirnya orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu tapi tidak memiliki popularitas yang cukup, akhirnya keterpilihannya kecil, Mbak. Hari ini, saya jujur aja, dalam Pilgub kemarin saya memilih Deddy Mulyadi, bahkan saya mengkampanyekan beliau. Tapi di situ kan ada calon lain tuh, anaknya Habibie tuh, ya kan, Pak Ilham Habibie tuh. Secara kapasitas intelektual ya beliau bagus, tidak ada yang meragukan itu. Tapi secara popularitas kan itu tidak cukup membuat dia untuk duduk di kursi Jabar 1 tuh. Sama seperti Anies Baswedan, saya memilih Prabowo, Mbak. Saya memilih Prabowo dan saya tim sesnya Prabowo. Tapi itu secara IQ emosional dan SQ-nya Pak Anies Baswedan ini mungkin kita bisa nilai secara ilmiah mungkin di atasnya Pak Prabowo sedikit. Tapi itu tidak cukup untuk negara demokrasi. Itulah yang terjadi hari ini. Akhirnya negara demokrasi yang dipilih oleh rakyat langsung ini tidak salah, tapi yang menjadi PR untuk pemerintah nasional adalah meningkatkan IPM-nya, kualitas sumber daya manusianya, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai harapan secara kapasitas, kapabilitas, integritas. Jadi kalau misalkan untuk merubah kenegaraannya dari demokrasi kembali ke sebelum 98 ini kan susah ya. Terlalu ekstrim lah. Saya bisa dipenjara setelah ini kalau saya bilang begitu. Dan juga maksudnya ini tidak hanya satu daerah aja yang ribut semuanya gitu kan, bahkan negara lain pun bisa ikut campur. Bahkan lebih ekstrimnya lagi kemarin itu di periode-periode terakhirnya Pak Jokowi itu kita memperdebatkan saya Pancasila dan kamu bukan Pancasila tuh. Padahal Pancasila itu adalah sesuatu produk yang sudah final tuh kan. Artinya tidak ada yang diperdebatkan lagi dari filosofi Pancasila tuh. Tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Jadi tidak ada yang saya lebih Indramayu dan kamu tidak Indramayu tuh. Jadi memperdebatkan itu sama saja kita memperdebatkan telur dan ayam tuh gitu. Ya nggak selesai-selesai. Siapa duluan ya? Iya nggak selesai-selesai. Akhirnya kita diskursus kita rakyat Indonesia itu, diskursus kita itu terkungkung pada diskursus yang memang tidak menyehatkan dan akhirnya logika kita tidak bisa ditarik kepada nalar yang lebih kritis tuh, yang akhirnya keterpilihan para pemimpin kita bukan dari kaum-kaum yang memang memiliki kapasitas, tapi popularitas. Benar banget. Bisa dibuktikan. Betul. Dan berarti yang perlu digarisbawahi adalah PR terbesar dari pejabat dan juga pemerintah adalah menaikkan IPM dari seluruhnya satu negara. Itu yang menjadi keinginan Pak Anies juga. Dan Prabowo hari ini saya melihat itu sedang berupaya melalui makan gizi gratis itu makan bergizi gratis itu sedang berupaya untuk menaikkan logistik kemampuan rakyat Indonesia itu disuplai logistiknya oleh pemerintah sehingga nalar dia bisa berjalan tuh. Jadi tidak terjadi tuh yang namanya gizi buruk, stunting dan lain-lain tuh. Yang akhirnya di 2045 akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas gitu. Jangan sampai itu menjadi bencana demografi untuk kita kan. Hari ini rakyatnya stunting, di 2045 ini ya mungkin urutan anak-anak saya lah, seumuran anak saya nanti yang akan menempati posisi-posisi strategis di 2045. Bahaya sekali kalau hari ini mereka stunting gitu kan. Di 2045 yang terjadi adalah ya kekacauan lah. Betul sekali. Memang kalau misalkan dilihat dari sekarang-sekarang kan kalau pejabat sendiri bilangnya ini proses. Kalau misalkan belum dilihat ideal ke semua daerah ataupun sekolah-sekolah yang pelosok misalnya gitu kan. Ini sekolah saya belum ya, sekolah yang ini udah kayak gitu. Padahal masih berdekatan kayak gitu. Nah, ini kan di cover sama pejabatnya ya memang belum stabil dan lain sebagainya gitu kan, masih proses. Cuman yang sangat yang sangat diharapkannya adalah tujuan utamanya ini tercapai gitu kan, dan tidak ada pejabat-pejabat daerah yang mengambil kepentingan tersendiri dan keuntungan dari hal tersebut, karena memang kalau misalkan kita lihat dari goalsnya kan sangat luar biasa gitu ya, bagus sekali. Upayanya sudah ada. Iya, kadang pun bukan hanya dari pejabat saja, misalnya pejabat memberikan tugas pembagian kepada proyek sebut aja gitu. Pembagian tugas. Tugas masih terlalu mulia lah.
Proyek lah. Gitu. Pembagian proyek. Nah, ini kan para yang mendapatkan keuntungan dari proyek ini kan ada yang nakal-nakal juga gitu kan. Bukan dikatakan ya, memang itu kenyataan dan itu rahasia umum, dan ini nih yang jadi PR kita juga gitu. Iya, artinya hari ini basis pembangunan negara kita masih berbasis pada proyek, Mbak. Hari ini untuk infrastruktur masih orientasinya proyek, keuntungan proyek. Sebetulnya tidak dilarang keuntungan dalam sebuah proyek nasional atau proyek negara itu sudah diatur dalam undang-undang. Memang pengusaha harus untung, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Iya, itu dia, betul sekali. Kenapa? Pengusaha juga nggak mau kok, Mbak. Saya paham betul psikologisnya. Pengusaha juga yang mendapatkan proyek-proyek nasional, proyek dari pemerintah, nggak mau, Mbak, mengurangi kualitasnya. Betul. Kalau keuntungannya pas. Tapi keuntungannya kadang itu tergerus oleh pungli-pungli di dalamnya tuh. Yang sebelumnya itu yang sebelum final bangetnya lah. Iyalah, itu yang sangat disayangkan ya. Betul. Iya, semoga ya. Ini sih nggak akan cepat ya selesainya. Maksudnya pembedahan dari pungli-pungli ataupun japrem-japrem itu ya. Sampai ke proyek-proyek ini. Tapi ya semoga aja, kita harapkan pada saat masa-masanya anak kita di 2045. Lagi-lagi kita harus berharap. Iya. Berharap lagi semoga kecewa-kecewa dikit nggak apa-apa. Sebetulnya orang Indonesia itu lebih mudah masuk surga, Mbak. Iya, karena sabar. Banyak sabarnya, banyak ikhlasnya. Mungkin nanti kita di surga akan ketemu banyak orang Indonesia. Oke. Nah, ini agak serius dikit ya, Mas Zaki. Apakah ada upaya serius dari partai politik untuk mendorong calon pemimpin daerah yang benar-benar kompeten gitu, atau semua masih masih sebatas transaksional dan juga pencitraan? Hari ini, Mbak, semua partai politik itu namanya juga politik praktis ya, di mana semua partai politik saya tahu tujuannya untuk menang. Ketika sudah menang, dia akan membawa kepentingan masyarakatnya tuh. Tapi hari ini cara untuk menang itu ya harus dipilih oleh rakyat ya. Nah, kembali lagi cara dipilih oleh rakyat ya harus dengan cara yang populer. Nah, partai politik itu sekarang itu lebih fokus kepada mencari kader-kader calon pemimpin yang populer, sehingga popularitas itu bisa dikonversi menjadi elektabilitas tuh, keterpilihan tuh. Ya akhirnya akan berkutat di situ saja. Karena hari ini tidak banyak orang-orang seperti Pak Anies Baswedan, seperti Pak Ilham, seperti orang-orang lain yang memiliki popularitas yang baik walaupun dengan kapasitas dan integritas yang baik gitu, Mbak. Betul. Nah, hari ini berhubung belum ada orang yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik, makanya kita mendorong orang-orang pintar agar lebih populer gitu, Mbak. Orang-orang cerdas untuk lebih populer. Jangan yang populer itu orang-orang dungu gitu loh. Karena ya mohon maaf ya, kita bisa melihat hari ini TikTok Contohnya aja di TikTok nih. Yang FYP apa sih, Mbak? Iya kan? Yang FYP itu mencerdaskan atau enggak kan gitu kan. Nah kan. Nah hari ini itu yang terjadi dinamikanya di lapangan itu yang begitu tuh, Mbak, yang populer. Karena masyarakat menyenangi hal begitu. Jadi ya jangan harap kita akan mendapatkan pemimpin yang punya kapasitas 5-10 tahun ke depan lah. Kalau kita tidak mendorong orang-orang pintarnya untuk populer. Benar banget. Jadi kita harus lebih banyak memberi panggung kepada orang-orang pintar sebetulnya. Benar banget. Dan itu tuh kalau misalkan Anda pun kalau misalkan pun merasanya terbatas dengan aduh udah deh kayaknya obrolan tentang kayak gini atau pembahasan yang terlalu jauh itu udah bukan kapasitas kita pengennya hidup santai, hiburan, banyak hiburan apa kayak gitu. Ya harusnya kita sepakat bahwasannya kita merubah negara ini menjadi negara monarki. Jadi kita nggak usah bicara tentang demokrasi kepemimpinan, anak raja jadi raja, anak raja jadi raja, udah gitu terus. Kalau kita mau hidup santai itu, harusnya kita menyepakati itu tuh. Berhubung kita dilahirkan di negara demokrasi yang memaksa kita untuk bersinggungan dengan ranah-ranah politik, ya hari ini harusnya obrolan politik itu masuk ke dalam diskursus ruang-ruang kopi, masuk ke diskursus ruang-ruang kampus yang dulu pernah ada. Pada faktanya kan malah menurun ya. Iya, kepada rektornya kepada pemerintah kan. Saya berkata itu hampir semua rektor, Mbak. Sekarang tuh takut sama pemerintah. Iya. Oke. Berarti ini PR-nya bukan hanya buat pemerintah juga, tapi buat masyarakat yang sebenarnya sadar banget apa yang mereka butuhin, tapi mereka nggak mau doing something gitu. Mereka malah justru doing nothing gitu kan. Kayak ya udah deh gue cari aman aja kayak gitu kan. Udahlah kita fokus cari duit aja ya goblok. Maksud gue gini ya.
Jadi gue agak sebel kalau ada orang yang ngomong gitu. Udahlah kita fokus sama cari duit aja. Kita nggak usah ngurusin politik. Kita nggak usah ngurusin pemerintah. Bullshit, man. Iya, lu tuh nggak bisa cari duit kalau politik kita nggak baik-baik aja. Yes. Kalau pemerintahan kita nggak baik-baik aja, lu tuh nggak bisa cari duit. Yes, bernapas aja lu bayar nanti, gitu loh. Sekarang hari ini kan ke toilet aja udah bayar. Yes. Karena politik kita, pemerintahan kita nggak beres tuh. Dinilai dari ke WC bayar tuh. Karena pemerintah tidak mampu menghadirkan toilet umum yang bersih dan gratis. Yes. Akhirnya kita bayar toilet ke swasta tuh kan. Iya kan? Kan begitu tuh logikanya. Kalau pemerintah kita berhasil, pemerintah itu jangankan aspek makanan, gizi, keilmuan, bahkan sampai toilet saja difikirkan tuh. Kita datanglah ke Jepang, datanglah ke beberapa negara Eropa. Ada nggak toilet berbayar? Karena pemerintah menyediakan itu. Jadi pemerintah itu kewajibannya itu menyiapkan sandang pangan papan tuh untuk rakyatnya. Benar banget. Hari ini kalau kita masih bayar toilet, artinya pemerintah masih gagal. Iya. Itu aja ya yang paling kecilnya banget indikatornya ya. itu. Kalau misalkan pemerintah pengen masyarakatnya lebih sehat, ya udah area-area pejalan kaki harusnya dibenahi dong. Itu yang paling utama. Jangan cuma jalan-jalan besar aja gitu dan kan. Dan membuat budaya itu lebih bagus lagi. Bener gitu, banget, bener banget. Ingin menurunkan polusi, ya orang tempat jalan kakinya juga sempit maksudnya. Ya memang untuk di daerah perkotaan kayak Jakarta mungkin atau Bandung atau di kota-kota besar lainnya, memang banyak tempat jalan kaki yang bagus gitu atau trotoar gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak di daerah kita sendiri itu kan susah ya mau hari ini kan itu. Trotoar dibiarkan untuk pedagang dan parkir liar. Betul. Tapi jalan protokol dijadikan Car Free Night. Kan itu yang salah kan? Jadi maksudnya itu kan ini memang Car Free Night juga salah satu ajang pengakuan dari pemerintah bahwasannya mereka tidak bisa menghasilkan tempat untuk pejalan kaki yang lebih layak. Itu dia maksudnya. Maksudnya ini bagus ya untuk hiburan, bagus untuk mungkin refreshing masyarakat atau bagus juga gitu. Barangkali memang ingin mencontoh atau mencontek mungkin ya dari program-program di luar kota gitu kan, khususnya di hari ini kita tidak menemukan Car Free Day di London. Kita tidak menemukan Car Free Day di Budapest. Kita tidak menemukan itu di Tokyo. Karena itu sudah menjadi budaya setiap hari. Betul sekali. Memang pejalan kaki itu diprioritaskan, bukan hanya pada weekend saja, ya kan? Dan ya tentunya kadang memang suka terbalik ya prioritasnya ini, Pak. Sebetulnya prioritasnya diberikan. Sebetulnya pemerintah itu kadang mengakui hal sesuatu yang tanpa sadar mereka mengakui itu. Nah, itu dia. Betul. Contoh ya, saya out of topic nih. Terakhir Bupati kita, saya gemes nih dengan kejadian terakhir. Bupati kita, Luki Hakim, itu datang ke sebuah LPK. Di daerah Sindang sana, lembaga pendidikan untuk bahasa luar negeri, ke Jepang dan lain-lain tuh. Di saat beliau memiliki visi membuka lapangan pekerjaan tuh. Tapi beliau dengan sadar dan waras datang dengan terjadwal ke satu LPK untuk melepas para siswa berangkat ke luar negeri. Kalau di mata saya, pada saat Luki Hakim datang ke LPK itu, dia sedang mengangkat tangan tuh. Oke, masyarakat, saya tidak mampu memberikan kalian pekerjaan ya. Silahkan kalian berangkat ke Jepang, bawa duit yang banyak Indramayu. Itu yang ada di mata saya. Itu kan anomali, Mbak. Iya loh, itu menjadi anomali di mata saya. Sok coba kritis. Visi dia membuka lapangan pekerjaan, tapi dia melepas calon-calon TKI ini. Nggak salah TKI menghasilkan devisa. Bagus. Tapi secara tidak langsung beliau mengakui saya tidak mampu memberikan pekerjaan buat kalian. Udah kalian pergi aja. Kalau untuk masyarakatnya sih bagus ya, karena mereka masih ada keinginan untuk bekerja. Bahkan untuk keluar negeri pun mereka dengan karena mereka nggak ada kerjaan di sini, Mbak. Jadi keluar negeri. Udah deh kesana aja gitu kan, dengan gaji yang lebih gede juga. Mereka kan tidak punya kesempatan seperti Mas Faisal, seperti teman-teman di sini yang mampu memberikan pekerjaan, mampu membuka lowongan pekerjaan. Iya, benar. Iya, oke. Ini makin panas ya. Iya, tadi itu saya tuh pengen ngomong apa sampai lupa ya. Iya. Katakan aja, Mas Luki kalau tidak terima dengan statement saya, ya silakan dibantah. Saya buka debat terbuka terkait hal itu. Saya mengingat sekali debat terbuka ke Pak Bupati dan Wakilnya, dia 2 lawan 1 deh gitu. Walaupun kita yakin mungkin itu juga pasti di dalam pemerintahan sendiri atau di pendopo ya, sudah ada perdebatan dan juga perhitungan. Saya nggak yakin orang-orang dekatnya memperdebat. Saya nggak yakin. Orang-orang di dalam pendopo ya bagus Pak. Bisa aja, coba asal Bapak senang aja. Oh iya. Oke. Tadi udah banyak banget nih ya yang kita obrolin dan luar biasa sampai kita kepancing yang bukan di topik-topik kita, tapi ada sedikit topik penutup pada hari ini, pada sore hari ini.
tentunya harapan untuk politik lokal ya. Kalau misalkan menurut Mas Zaky ini dengan munculnya tokoh-tokoh yang gagal menjawab harapan publik seperti Pak Deddy dan juga Pak Luki, apa yang bisa dilakukan oleh pemilih milenial atau Gen Z agar demokrasi lokal tidak terus diremehkan? Salah. Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh pejabatnya? Oh, oke. Ketika tidak berhasil melakukan apa yang publik inginkan kan? Iya, Ya mundur lah. iya. Oh, Mundur lah. harusnya seperti itu. Kalau punya moral ya. Iya. Kalau punya moral dan etika, rasa malu seperti pejabat-pejabat di Jepang Iya, di luar negeri. nah, yang mundur benar, lah. iya, benar-benar. Mundur. Tapi kan nggak mungkin, Nggak Mbak. mungkin. Biaya kos politiknya besar. Betul. Mereka harus cari balik modalnya dulu itu ya. Mungkin ya, Mbak yang ngomong bukan saya. Kepancing dong ya. Ya soalnya maksudnya yang tadi dia obrolin juga, memang saya juga menyoroti yang Oh, gitu. pemerintahan Jepang sama Korea yang Iya, kemarin iya. mengundurkan diri Nggak, ini kan di Zimbabwe, Iya, kos politiknya besar. yang di contoh Zimbabwe gitu yang dekat Malaysia. Iya. Iya. Konoha. Iya. Nah, yang apa namanya kemarin sampai di demo gara-gara ada hal apa ya waktu itu di Korea, akhirnya beliau ini mengundurkan diri gitu kan. Di sana tuh setara pejabat publik pakai mobil dinas, Iya. bukan di jam dinas aja mundur, Mbak. Iya. Dan ijazah palsu ya, yang terakhir itu di Jepang. Oh iya. Itu mundur. Langsung mundur. Iya, betul. Iya. Iya, nah beda sama di sini ya. Beda. Jadi yang tadi itu berarti harapan untuk politik udah kejawab ya. Harapannya Pokoknya untuk para pemimpin mundur. Iya, kalau Mundur. misalkan Nggak ada kata lain, mundur. Nggak ada. Oke. Gak usah ngaku deh, gak usah ngaku saya salah. Iya. Apalagi nggak mau bahas yang di Garut Iya, kan. iya. Nanti di selanjutnya aja tuh yang Iya. kematian di Garut itu harusnya mundur itu. Nggak ada kata lain mundur. Benar-benar Moral etika itu. Betul sekali. Karena dengan pertanggungjawaban kompensasi sebesar Moral. apapun tidak bisa Nggak ada nyawa. menggantikan. Iya, Ya. betul sekali. Oke. Luar biasa ya sore tapi panas banget. Panas. Thank you banget Mas Zaky. Terima Semoga kasih kita banyak. bisa ketemu lagi Ya, lain makasih waktu banyak, ya. Mbak. Makasih banyak. Pokoknya buat Sudah teman-teman mengundang. semua yang ada di sini nih, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Nggak usah, cukup lah Satu itu. lagi tuh. Apa boleh. Statement terakhir. Closing terakhir. statement boleh buat Indramayu dan Jawa Barat. iya. Ya, closing statementnya untuk Indramayu dan Jawa Barat, saya tidak berharap banyak pada pejabatnya ya, tapi saya berharap pada masyarakatnya. Karena kunci kesuksesan sebuah negara, sebuah entitas negara, sebuah bangsa adalah masyarakat yang pintar tuh, masyarakat yang cerdas dan kritis tuh. Jadi kita berupaya di ruang-ruang diskusi, ruang kopi, ruang kelas, ruang-ruang petani, ruang-ruang buruh, itu berharap diskursus yang terjadi adalah diskursus kritik tentang pemerintah tuh. Jadi jangan sampai kita memuji pemerintah tuh. Apa yang pemerintah lakukan sudah baik ya biarkan saja baik. Karena tugas seorang striker adalah mencetak gol tuh. Setelah itu bukan selebrasi. Itu. Betul sekali. Jadi ketika striker tidak mencetak gol ya harus copot lah, ganti. Itu. Jadi diskursusnya saya tidak berharap banyak pada pemerintah karena saya tahu kapasitasnya. Jadi saya berharapnya pada masyarakat yang memiliki kapasitas dan environment yang tidak terbatas nih. Akhirnya saya harus mengatakan bahwasannya ayo kita lebih perbanyak literasi lagi, lebih perbanyak lagi tentang diskusi, lebih perbanyak lagi perdebatan. Perdebatan itu sah dan halal. Itu baik untuk mental dan cara berpikir kita tuh. Jadi ruang-ruang perdebatan diskusi itu harus lebih perbanyak lagi agar negara ini dihuni oleh orang-orang cerdas seperti di negara utopisnya Plato dulu tuh. Tepuk tangan dulu buat Mas Zaky. Ya tentunya berarti dari closing statement Mas Zaky ini bisa disimpulkan juga bahwa kalau misalkan para pejabat atau pemerintah melakukan sebuah pencapaian itu bukan keunggulan dari satu pejabat atau satu pemegang tahta tersebut, melainkan itu merupakan tanggung jawab besar mereka. Ya, sudah yang seharusnya dilakukan. Betul sekali. Jadi mohon masyarakat juga tidak untuk over proud dan juga untuk tidak over selebrasi. Karena balik lagi bahwa mereka adalah hal tersebut merupakan tanggung jawab dan keharusan mereka. Standar kita harus tinggi lah. Yes, itu dia lensa nalar kita pada episode kali ini. Mohon maaf barangkali ada kata-kata atau tingkah laku dari kita berdua yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Tapi saya sudah berupaya mengucapkan yang tidak kena delik, Mbak. Yes. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya JJ dan Mas. Saya Zaky. Kami Terima kasih. pamit undur diri. See you.